Selamat sore, perkenalkan nama saya Juita Amaral. Saya mahasiswa dari Universitas Esa Unggul Jakarta dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Keperawatan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab soal UAS tentang materi keperawatan komunitas 2 yang dibawa oleh Bapak NS Abdul Rasid, SKEP, MKEP, SP, Kepkom. Baik, kita masuk di topik soal, yaitu Desa B merupakan wilayah yang memiliki penduduk usia dewasa dan lansia, di mana sebanyak 78% mengalami hipertensi, 57% mengalami diabetes, 35% mengalami obesitas, 24% mengalami osteoartritis, dan 32% mengalami COVID-19. Dan sebagai seorang perawat kesehatan masyarakat, ditugaskan untuk memberikan pembinaan kesehatan pada desa B tersebut. Pertanyaan 1. Jelaskan tahapan pelaksanaan asuhan keperawatan yang akan Anda lakukan pada masyarakat desa B. 2. Jelaskan hal-hal yang perlu diidentifikasi atau dikaji lebih lanjut terkait kondisi masyarakat desa B berdasarkan konsep Community as Partner. 3. Jelaskan minimal 4 strategi intervensi yang digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan pada masyarakat desa B. 4. Jelaskan minimal 2 diagnosis keperawatan. 5. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara populasi berisiko dengan populasi rentan. Baik, jawaban nomor 1 yaitu tahapan pelaksanaan asuhan keperawatan yang akan saya lakukan pada masyarakat desa B, yaitu di mana penyakit hipertensi masih menjadi masalah utama pada kalangan desa B tersebut, disusul oleh artritis. Kejadian hipertensi pada desa B tersebut dapat menyebabkan kualitas hidup yang buruk, kesulitan dalam fungsi sosial dan fisik, serta meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas akibat komplikasi-komplikasi yang ditimbulkan. Berdasarkan penyakit-penyakit yang dialami desa B tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang berada di wilayah desa B tersebut. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat memodifikasi gaya hidup desa B tersebut untuk menunjang pengontrolan tekanan darah demi mencegah progresivitas penyakit dalam menyerang organ-organ lain sehingga kualitas hidup akan menjadi lebih baik. Jawaban soal nomor 2 yaitu hal-hal yang perlu diidentifikasi atau dikaji lebih lanjut terkait kondisi masyarakat desa B berdasarkan konsep Community as Partner, yaitu komponen pengkajian keluarga. Komponen pengkajian keluarga terdiri atas kategori pertanyaan, yaitu data pengenalan keluarga, riwayat dan tahap perkembang atas keluarga, data lingkungan, struktur keluarga atau struktur peran nilai, komunikasi, kekuatan, dan fungsi keluarga atau fungsi afektif sebagai sosialisasi, pelayanan, kesehatan, ekonomi, reproduksi, dan kuping keluarga. Jawaban nomor 3 yaitu strategi intervensi yang dapat digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan pada masyarakat B tersebut adalah 1. Kementerian atau partnership, 2. Pemberdayaan atau empowerment, 3. Pendidikan kesehatan, dan 4. Proses kelompok. Jawaban nomor 4 yaitu jelaskan 2 minimal diagnosis keperawatan. Diagnosis pertama yaitu diagnosis keperawatan resiko, di mana resiko kekurangan volume cairan, resiko terjadinya infeksi, resiko intoleran aktivitas,
resiko ketidakmampuan menjadi orang tua, dan resiko distres spiritual. Diagnosis kedua yaitu diagnosis keperawatan sejahtera, di mana kesiagaan meningkat pengetahuan, kesiagaan meningkat kuping, kesiagaan meningkat kuping keluarga, dan kesiagaan meningkat kuping komunitas. Jawaban nomor 5 yaitu persamaan dan perbedaan antara populasi berisiko dengan populasi rentan, yaitu tingginya populasi remaja dapat menjadi sebuah permasalahan sebab masa remaja sebagai masa peralihan di dalamnya banyak terjadi perubahan baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual yang menjadikan remaja sebagai populasi yang rentan untuk melakukan perilaku-perilaku berisiko, baik itu perilaku kenakalan maupun perilaku seksual berisiko. Kerentanaan tersebut diperparah dengan adanya sifat khas remaja yang menyukai hal-hal menantang dan berbau petualangan, memiliki rasa penasaran atau rasa keingintahuan yang tinggi, serta cenderung berani ambil risiko atas perbuatannya yang dilakukannya tanpa pertimbangkan dahulu secara matang. Remaja menjadi semakin mudah terjerumus untuk melakukan perilaku berisiko, dan populasi yang tinggi membuat keadaan ini sulit ditangani, baik dalam hal pengecahan maupun penanganan dampak yang dihasilkan. Baik, inilah jawaban saya dari pertanyaan soal UAS tentang materi keperawatan komunitas 2. Terima kasih.